Di awal film terlihat sekelompok agen CIA yang berada di dalam mobil. Ternyata mereka sedang memata-matai seorang perempuan bernama Fiona. Dia sudah melakukan pembunuhan di berbagai negara, maka dari itu CIA harus segera menangkapnya. Fiona Birch. Look to your right. Take the VIP elevator. Point is to let her escape so she brings us to Madame M. Fiona sekarang masuk ke dalam hotel seorang pria untuk memuaskan hasrat lejusnya. Tapi Fiona melakukan itu untuk mencari kesempatan sehingga dia bisa menghabisinya saat itu juga. Namun sayang saat kabur dengan mobilnya, si penjaga membasokkan mobil dirinya bahkan membuat Fiona tidak walakaya. Kemudian diperlihatkannya seorang agen federal tengah duduk di depan komputernya. Yaitu pria bernama Jack. Baru-baru ini dia sedang mendapatkan informasi adanya penculikan terhadap anak-anak berusia 13 tahun. Anak-anak yang hilang diantaranya mereka memiliki kemampuan seni bela diri sejak kecil. Jack mencurigai apa benar mereka diculik oleh sebuah organisasi yang melantik anak-anak menjadi petarung hebat dan berbahaya. Dia sebut saja Madam baru saja membawa 3 anak perempuan, di mana ketika anak kecil itu ingin pergi dari sana, si penjaga menembaknya saat itu juga. You'll be shot. Any questions? Itu tandanya mereka tidak akan bisa kabur dari pulau karena penjagaan serta pengawasan yang ketat. Di pulau inilah si Madam mengumpulkan anak perempuan yang memiliki keahlian bela diri sejak kecil. Mereka pun dilatih latihan dasar bela diri, bahkan mereka dilatih keras bak tentara dewasa. Fisik mereka juga dilatih oleh si pelatih serta belajar sistem komputer. Mereka juga memahami bagaimana cara melumpuhkan musuhnya dengan mematahkan tulang punggung si target yang dapat melemahkan si target saat itu juga. Death by suffocation normally follow. Singkat waktu mereka pun sudah dewasa. Kedua remaja tersebut bernama Charlene dan Kate. Keesokan harinya mereka diperintahkan oleh si Madam dengan menjalankan misi menghadapi pasukan bersenjata. Di situ Charlene sangat panik ketika dia berhasil menghabisi seorang pasukan yang hendak menerka dirinya. Saat mandi, Charlene masih tidak menyangka kalau dia dapat membunuh seseorang. Tetapi Kate berbeda, dia berkata sama Charlene semua yang mereka pelajari di sini dapat dilakukan di luar sana. Dan menganggap kalau si Madam telah menyelamatkan hidupnya. Saat yang lain beristirahat, bahkan ada seorang perempuan yang terus mengasah pisaunya. Charlene dan Kate yang merupakan kedua sahabat ini bercerita tentang masa lalu mereka saat kecil. Tiba-tiba, Madam muncul untuk menyuruh mereka agar menghabisi satu sama lain dan meminta mereka keluar dengan membawa mayat yang mereka habisi masing-masing. Saat yang lain panik, si perempuan yang mengasah pisau tadi langsung memulai ketegangan dan Madam pun bertepuk tangan bahkan memuji mereka atas keberhasilan dan keberanian mereka. Dia juga meminta peserta didiknya agar bersiap-siap untuk latihan besok karena hanya salah satu dari mereka yang selamat. This is bullshit. The whole thing was... Charlene sudah menduga semuanya akan menjadi seperti ini dan jika dia berhadapan dengan Kate, berharap Kate tidak sungkan untuk melawannya. Besoknya, para peserta pun berkumpul di luar sana. Madam juga memberitahu mereka aturan-aturan dalam pertandingannya. Di sini mereka akan saling menghabisi dan mereka akan mengambil nomor peserta untuk siapa yang akan bertanding duluan. Charlene mengambil nomornya Kate dan memutuskan bertanding duluan. Setelah menghabisi satu lawan, Charlene kini harus melawan 2 orang sekaligus. Tetapi karena kemampuan yang kuat, 2 lawan tersebut berhasil ditumbangkannya.
Sekarang dia akan melawan 3 orang sekaligus sampai membuat Charlene hampir kehabisan tenaga. Dan sekarang Charlene dan Cat akan melawan si perempuan yang mengasah pisau tadi bersama rekannya. Kita sebut saja Julie. Ketika akan menghabisi Charlene, Madam menghentikan pertandingan. Puas oleh pertarungan mereka sehingga membuat dia akhirnya akan memilih mereka bertiga. Mereka bertiga kemudian mengikuti jamuan makan bersama Madam. Setelah ketiganya disuruh minum teh dan apa rasanya, Madam memberitahu mereka bahwa mereka akan menjalankan kontrak selama 5 tahun bersamanya. Kedepannya mereka akan menggunakan identitas yang baru dan akan mendapatkan uang yang banyak dalam setahun. You'll be making more than $1 million a year. Are you okay? Tiba-tiba, mereka merasa lemas. Ternyata, Madam sudah menuangkan racun ke dalam cair teh yang mereka minum tadi. Mereka juga dijadikan santapan lejusan oleh para pria hidung belang di sana. Setelah itu, Madam menjelaskan bahwa saat ini tubuh mereka bukan menjadi milik mereka, tetapi menjadi senjata untuk menyenangkan para pria karena ketika mereka merasa senang, itu saat-saat terlemahnya. Berlokasi di Spanyol, Charlene tiba di sana berniat menghabisi salah seorang pria. Di hadapan si pria, Charlene terlebih dahulu melakukan tarian orai kadut, namun aksi pembunuhannya tersebut hampir saja gagal karena si pria menduga apa yang akan dilakukan Charlene. Berkat kemampuan yang ia latih sejak kecil berhasil membuat mereka dihabisi, begitu juga si pria. Beruntung Cat yang datang membantunya, kemudian mereka bersembunyi di dalam gudang. Di tengah ketegangan, Cat menghancurkan dinding saluran pipa air sebagai jalan keluar. Go on, hurry! Please. Go. Cat meminta Charlene agar keluar duluan sementara dia akan melawan mereka. Di situ Cat berhasil menembak pipa gas yang menimbulkan ledakan dan menembak seorang pria yang baru saja akan menghabisi Charlene. Beralih kepada Jack yang tengah menyelidiki jasad korban yang telah dibunuh Charlene tadi. Ternyata Jack sudah lama menemukan korban yang dipatahkan tulang belakangnya dan dia akan melakukan tes DNA si pelaku. Charlene Ching. Dia adalah ibunya Charlene yang saat ini sedang berdoa agar putrinya mendapatkan kebahagiaan di dunia ini. Si ibu tidak tahu kalau anaknya sekarang menjadi seorang pembunuh alias kriminal, hingga muncullah Jack yang memperkenalkan identitasnya karena setelah mendapatkan DNA putrinya semalam, Jack memberitahu ibunya kalau Charlene telah melakukan pembunuhan berantai. Has point to your daughter as the killer. That's impossible. Hence, your daughter may either be in Hong Kong or on her way here. Si ibu pun terkejut setelah mendengar kabar tersebut. Jack juga menjelaskan beberapa tahun kepungkur 40 orang anak-anak diculik dan mereka dilatih agar menjadi seorang pembunuh profesional dan salah satunya adalah putrinya. Kebetulan Charlene sedang berada di Hong Kong saat ini sehingga Jack meminta ibunya agar bekerja sama untuk menangkapnya. Mr. Chen. Keesokan harinya, Jack dan si ibu menghadiri festival perahu bahkan dihadiri oleh kades di sana. Terlihat Charlene yang ada di kerumunan para penonton melepaskan tembakan terhadap kades, di mana si ibu akhirnya melihat wajah putrinya. Para penonton berhamburan dan Jack mengejar Charlene yang bersembunyi ke dalam truk es krim. Mereka pun berhadapan dan Jack memperlihatkan foto Charlene saat kecil. Dia bertanya kenapa Jack mencarinya, di mana Jack menjawab bahwa dia sudah 6 tahun menangani kasus ini. Tentu Jack tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Mereka pun berkelahi di mana Charlene sempat berbohong kepada Jack. Live a normal life? I'm afraid you've got the wrong person.
Mereka pun kedinginan karena suhu di dalam truk sangat nyelenyap. Jack mengatakan kalau dia agen federal yang sedang menangani kasus gadis-gadis hilang sama seperti dia. Karena Jack pria yang baik dan tidak tegaan, kemudian memberikan jas kepada Charlene. Setelah itu, Charlene berkata bahwa Jack pria yang baik dan tiba-tiba dia kabur setelah menarok Jack sampai pingsan. You know that? Sementara si ibu di malam hari itu tengah memandangi foto Charlene, bahkan teringat dengan kata-katanya yang ingin menjadi anak yang kuat. Tiba-tiba lampu rumah menjadi gelap. Ada seorang perempuan yang ternyata itu si Julie. Si ibu mengira bahwa itu Charlene, namun tiba-tiba Julie menyerang dan menusukkan pisau ke tubuhnya si ibu. Karena mendengar teriakan si ibu yang kesakitan, Jack langsung pergi ke dalam, namun dia tidak menyadari kalau pistolnya jatuh, malah menodongkan ponsel rekamnya. Beruntung Charlene yang datang tepat waktu di sana dan melawan Julie yang ingin membunuh ibunya. Sama-sama dilatih sejak kecil, bahkan di perguruan yang sama, membuat keduanya bertarung sangat brutal. Watch out! Setelah itu mereka membawa si ibu ke rumah sakit, namun karena ada polisi di luar, Charlene tidak bisa ikut ke dalam karena statusnya saat ini seorang buronan. Dia berharap Jack merawat ibunya. Keesokan paginya, Madam menghampiri mereka agar Charlene dan Kate menjalankan misi terakhir mereka. Jika ibunya tidak ingin dilukai, setelah itu kontrak mereka akan selesai. Malam itu Madam menemui mitranya bernama Ryu dengan uang yang banyak sebagai bayaran agar Madam menghabisi seorang pengkhianat di organisasinya. Ryu mengatakan bahwa si pengkhianat itu bernama Kenji. SG required. 10%. Namun ternyata Charlene dan Kate telah dijebak karena Madam sudah Ryu habisi sebagai balas dendam karena mereka sudah menghabisi sahabatnya dan ingin mereka merasakan rasa sakit yang sama yang dialami oleh sahabatnya itu. Welcome to my nirvana. Charlene menghadang anak panah yang mengarah kepada Kate. Mereka pun secepatnya kabur dari sana, namun sial dialami oleh Kate yang berhasil Ryu tangkap saat mereka akan kabur. Jack mendapat telepon dari Charlene, lalu kemudian dia pergi menemuinya ke pesisir pantai. Nampaknya mereka saling mencintai, bahkan melakukan cipokan saat malam itu juga. Saat bangun, Jack melihat Charlene yang tidak ada di sana, lalu ada sebuah surat pesan dari Charlene, di mana dia berharap Jack merawat ibunya sampai sembuh dan di lain hari mereka akan bertemu kembali. Terlihat Charlene sedang menuju ingin menyelamatkan Kate yang rupanya sahabatnya dicangcang oleh si Ryu, di mana si Ryu tersebut memperlihatkan kebrutalannya dengan menghabisi Kate di hadapannya. Sama-sama dipenuhi balas dendam, di mana mereka berdua pun bertarung untuk siapa yang akan menang. Tak disangka rupanya Ryu mempunyai skill bela diri kungfu yang di atas rata-rata. Dia juga mampu membuat Charlene tidak bisa melihat dengan tekniknya tersebut. Namun ternyata dari konsentrasi serta merasakan gerakannya, Charlene dapat menghabisi Ryu bermodalkan teknik yang ia pelajari waktu dulu saat belajar di perguruan. Tamat.